Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, sebentar dulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Baik, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru. Tanya apa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Seperti biasa ada kami berdua di ngobor. Kita bakalan cerita yang horor-horor ya, Betul. Langsung saja ke cerita. Cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini cerita dari Mbak Turinah, Pi. Mbak Turinah, nama panggilannya Ana. Saya biasa dipanggil Ana, Mas. Ana, gitu. Iya, Mbak Ana. Mbak Ana, ya lebih enak kan begitu, Mas. Iya, Mbak. Saya bilang. Sah aja ya. Sah. Ada cerita horor kan, Mbak? Iya, makanya kan saya pengen cerita. Wong ada saudara, kalau jenengan bawain itu saya nanti subscribe kalau misalnya dibawain. Ada syaratnya dibawain dulu. Bawain dulu baru subscribe. Nggak apa-apa. Baiklah, nggak apa-apa. Yang bagus sama ya terserah jenengan ceritanya kayak apa saya bawain. Masa ditambah-tambahin kan nggak enak ya. Oke Mas, saya dulu ini cerita saya 5 tahun yang lalu, masih muda, Pi. 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu. Sekarang masih muda juga. Masih muda. Oh, berarti dulu lebih muda lagi. Iya, malah lebih ke ya masih gadis belia lah bisa dibilang begitu. Remaja. Iya, saya kan dulu dan sekarangnya masih nggak jauh berbeda sih, Mas. Masih anaknya orang nggak punya kayak gitu. Meskipun anaknya orang nggak punya, tapi saya cukup bangga sama orang tua. Sama bapak saya yang cuma buruh tani begitu ya. Walaupun bapak saya kadang-kadang silsilahnya keder. Soalnya apa? Sedulurnya itu atau saudaranya itu kaya semua, Bi, katanya. Termasuk yang paling kaya itu adiknya bapak yang nggak lain pamannya Mbak Ana ya. Itu namanya Kasih Wasroi. Itu paling kayanya di desa saya. Itu warungnya aja di Jakarta udah berapa gitu. Walaupun katanya saya nggak lihat, tapi kan menterengnya kelihatan di rumah. Kalau nyumbang ber. Ini kalau ngomong warung di Jakarta ya nggak jauh-jauh dari daerah situ ya. Iya kan? Jauh di situ, kuplak di situ lagi. Emang nggak tahu daerah lain ya, cuma Jakarta doang. Iya, mungkin iya. Iya kan? Mungkin, tapi mungkin sekarang lagi ada pemekaran ke semua pulau gitu. Selain Jakarta kemana gitu bisa, kan? seperti teman ada juga ini kan Lebak sih ya di ini. Saya pernah mau diajak sama teman, yuk sama saya naik pesawat katanya. Mau ngapain? Saya nggak pernah naik pesawat. Nah, takutnya nanti muntah. Kalem ngerus biasa. Kalau udah biasa nggak mau ngapain. Mau nengokin martabak, ternyata di beberapa pulau. Waduh keren. Saya cuma nengokin, ngecek, ada laporan, nanti pindah lagi kayak gitu. Muter-muter luar biasa. Masih muda, belum nikah. Mungkin warga akan mengikuti jejak itu ya. Iya, Kembali ke cerita Mas Bi. Jadi Kaji Wasroi itu hebat banget lah kayak gitu. Tapi saya kan kadang-kadang bapak sebenarnya saudaranya apa bukan sih kok jadi buruh gitu ya. Kalau dari waris kan sebenarnya aturan ketemunya ada kayak gitu loh. Tapi ya wis saya cukup mengamini itu, bahkan saking gak adanya kami. Saya punya adik 3 masih kecil-kecil. Waktu itu saya masih ada di kelas 2 SMP. Itu pun harus berakhir, harus mandek gitu karena ngalah. Oh, kirain sekolahnya tutup gitu, enggak ya? Sekolah, kalau enggak bisnis sekolah biasanya cepet ini sih, maaf gitu ya. Dia berhenti sekolah karena saya ngalahi buat kebutuhan adik-adik supaya sekolah semua. Saya ngalahi lah yang paling tua, yang paling barat. Saya berhenti, sedianya nanti mau kerja. Kerja apa? Itu kan saya ngayal sendiri. Kalau orang tua kan bertahan, enggak tetap sekolah. Tapi ternyata ijazah SMP malah belum ijazah ya, udah kelas 2 mau kerja apa, saya bingung kayak gitu kan Mas. Setahun 2 tahun mau 3 tahun plonga di rumah, paling bantuin ibu di dapur, ngirim bapak ke sawah. Itu nggak coba ngelamar di bank atau apa gitu? Ya harus kan jadi akuntan atau apa kan. Iya. Public relation itu kan bagus. Lumayan. Coba daftar di BUMN. Iya. Kalau nggak bikin wirausaha waralaba apa gitu kan. Kecebong atau apa gitu kan. Nah ini
langsung cerita lagi ya, Bi, ya. Kecebong goreng gitu. Kecebong goreng, terus lama-lama saya Bener juga kecebong goreng dikasih tepung. bisa orang laron aja. Kemarin kan lagi banyak laron, Iya. musim awal musim hujan laron pada keluar. Banyak banget bocah-bocah pada nyariin laron. Ini enaknya diapain ya? Nyari-nyari Peyek di gitu. YouTube ada Jadi, peyek laron, peyek laron. menginspirasikan. Tapi daripada buat dibikin laron karena nggak pernah, bukan berarti aku nggak bisa makan gituan gitu ya. Kita kasih ke ikan, Kasih ikan. kasih Iya. ikan. Bilang ikannya, kenapa nggak dipeyek sih mas kayak gitu? Kan Kenapa lebih enak lagi dipeyek gitu, gitu ya? ikan. Mentahan nggak enak. Garing banget itu ya. Terus lanjut ke cerita. Saya jenuh banget, bosen. Saya uplak-uplak di dapur. Kadang-kadang belanja ke pasar kalau lagi ada duit. Udah banyak resula lah, mulai meresula gitu. Mau daftar-daftar, ya daftar apa? Paling mau ijazah kayak gitu di kampung lagi ya. Kemudian saya ke sawah, paling ngirim bapak. Kadang-kadang buat ledekan. Badan saya kan semakin ya mas ya. Iya semakin gede mbak di berbagai sektor gitu. Banyak yang nanyain, aku nggak mau nikah. Saya pengen kerja bantu bapak sama ibu. Kenapa dulu saya sekolah nggak diselesain gitu kan. Nah suatu ketika saya pulang dari sawah. Ngirim bapak itu tengah hari gitu ya. Pulangnya kan nggak mau lewat yang ceplik-ceplik di galengan sawah. Lewatnya gang begitu ya muter. Ketemu sama paman kaji yang kayak itu ya. Paman Kaji Wasroi motornya kan bagus. Saya pangling kacamata ireng Bi, kacamata hitam didin kayak gitu dari belakang. Nah kan namanya sih yang manggil ya, manggilnya kan nama asli. Nah iya Paman Kaji kayak gitu. Jenengan dari mana? Seperti biasa kan saya namanya orang tua Salim gitu kan. Salim, kamu dari mana? Ditanyain bapak ibu sehat apa enggak. Walaupun dalam hati ngapain nanyain, datang aja ke rumah. Tapi ya udahlah, nggak usah tak pikirin saya siapa kayak gituan rumangsa. Kas abis nanyain saya sekolah. Prihatin mas dengar saya putus sekolah kayak gitu kan. Terus kamu gini aja wis ikut sama saya ke Jakarta mendingan ikut sama saya ke Jakarta, nanti diajarin masak, diajarin macam-macam, kalau bisa tak kasih warung katanya begitu. Kan tawaran menarik buat saya. Ternyata Pak Haji itu baik banget. Digamis begini Pi, sek kayak gitu kan, projol ditekuk merahan begini mas. Saya dikasih kirain banyak ya, tapi 2 lumayan. Mau jajan kayak gitu. Oke, kawan, ini buat kamu yang secepet, yang lain itu buat adik-adikmu. Nggak usah ngomong bapak kayak gitu. Ini kan ini baik, tapi kok bapak kayak nggak suka ngomongin Wasroi aja nggak senang. Akhirnya kan, ya wis ya, nanti kamu kalau pengen ikut saya ngabarin kapan aja, datang ke rumah itu ada mbah. Ya mbahnya dia kan sama juga kan ya bapaknya masih hidup masih hidup ini tapi meriang-meriangan nih gitu kan. Ya wis saya pulang seneng banget, dan ada pertanyaan, bapak kenapa orang sebaik itu kayaknya dimusuhin kayak gitu loh, ngomongin Kaji Wasroi aja paling anti. Saya pulang langsung ke dapur kan ada ibu di belakang. Saya ngomong terus terang ya, kalau tadi ketemu Paman Kaji, mak, ini duit mak, saya ngasih ngeliatin yang 100-nya doang buat adik-adik. Konsiwis katanya, kamu udah, saya udah. Jangan ngomong bapak nek kayak gitu. Ternyata dilalai, bapaknya lewat sawah pulang. Itu aritnya ketinggalan Bi. Itu kayak gitu di belakang, kan lewatnya ke belakang ya, kayak pawon gitu kan. Ngedenger gitu. Ngedenger. Aku paling ora seneng. Saya nggak seneng dikasihani. Saya, keluarga saya semuanya nggak pengen dikasihani sama siapa aja, termasuk si Roi katanya. Kamu kan kaji-kajian nggak ada, termasuk sama si Roi. Balik nak tolong masjid katanya. Suruh taruh di masjid duitnya. Tapi Pak, ini kan bapak itu kan Paman Kaji orang baik-baik. Kamu udah nggak usah banyak. Kalau kamu sayang sama bapak, sayang sama dirimu, pulangin duitnya. 100.000 lagi balik kena kata ibunya. Kata ibunya ini pulangin, lumayan Bi, dipulangin, ditaruh di masjid nanti. Ya nanti Pak saya kalau lewat di masjid sini diambil sama bapaknya. Habis itu kan nanti kan besok mau Jumatan. Emang katanya ditaruh beneran Bi di sana. Nah semenjak saat itu saya lebih diam ke bapak. Jadi kayak kecewa gitu. Bapak marah gitu. Iya keras banget, orang sebaik itu kok ini dibenci. Nah 3 hari setelah kejadian itu, bapak itu dapat musibah.
Di sawah Mas, belum pernah ada kasus orang kepatuk sama ular. Dia kepatuk ular hitam, nggak ngomong jenis ular apa, yang jelas dari sawah itu udah di pedang-pedang orang banyak lah, dipopong, dibawa ke rumah, berobat ke dokter juga aneh katanya ini harusnya ada toksinnya kan, bisa ada perbaikan, geletak terus di kasur kayak gitu Bi. Jadi pakai tambah Jawa itulah ya, pakai batu apa yang anti jula katanya, anti racun itu juga nggak ada pengaruh sama sekali, jadi kuat. Akhirnya cuman geletak. Nah, dari hari dia dipatuk sampai mau setengah bulan bapak nggak bisa ngapa-ngapain, kita semakin kelimpungan. Tadi buat obatnya bapak, buat makan. Akhirnya saya pura-pura dapat kerjaan. Jadi kalau pagi saya berangkat, sore saya pulang agak sorean. Padahal saya ke rumahnya Kak Jiwasroi dan ketemu Mbak, ketemu pas Kak Jini kan belum berangkat ke Jakarta. Saya pokoknya dikasih wejangan yang enak-enak lah nanti. Pokoknya kamu berangkat ikut ke saya ke Jakarta kayak gitu. Kasih wejangan atau dijanjikan? Dijanjikan sesuatu juga, dikasih wejangan, kasih rupiah juga buat di rumah. Seolah-olah dia kerja yang dapat gajian tiap hari kayak gitu. Akhirnya kan singkat cerita saya berangkat sama Kak Jiwasroi tanpa ngomong sama bapak bahwa saya kerja sama dia, sama beliau, saya ke Jakarta. Kalau ibu ngerti, saya berangkat ke Jakarta, itu ngomong nama tempat nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, Jakarta Barat, saya bilang gitu. Ke Cengkareng Mas, Cengkareng Jakarta ya. Ke sana terus diantar sama Pak Kaji. Di sana itu di warung cuma ada orang ibu-ibu tua namanya Nyi Suti, itu kurus orangnya. Nah yang satu lagi yang tukang ladenin warung kok yang ladenin orangnya begitu, Kang Junid namanya, kurus banget katanya, 30 tahunan segitu tapi kurus banget. Kayak gitulah rada ngomongnya rada bengek begitu. Saya bilang maaf ya Mas kasar, nggak apa-apa loh, ada Mas Junidnya, saya bilang gitu kan. Terus saya di situ dikenal-kenalin sama tadi Nyi Suti sama si Junid, nanti bantuin di sini. Kamu kalau udah bisa masak, bisa ngelayanin, ngerti apa tulis-tulisnya warung, nanti warung ini kamu yang megang, digituin sama si Pak Kaji. Ya saya gimana ya, kayak senang banget, langsung dikasih pegangan, ini yang di rumah udah dikirimin, saya kasih sendiri sama ibu kamu. Ya apa enggak ya, tapi bisa jadi gitu. Saya anteng di situ. Nah, singkat cerita, saya kan nggak boleh capek-capek dulu, suruh istirahat. Pas malamnya wong istirahat siang kan ya, jadi malamnya kan susah tidur. Tapi ya kayak gitu Jakarta ya Mas, di rumah rumahnya tuh gede banget kayak gitu. Di sini ya mungkin ini salah satu warungnya tapi dekatnya got. Saya tiduran ininya triplek temboknya, belakangnya udah kompor, sumuk gerahnya udah kayak apa. Tapi mungkin karena asbesnya yang rendah sih sebenarnya. Cuman yang saya paling risih gak ada pintunya katanya, cuman ada hording. Nah kalau saya ganti baju Junid lewat gimana? Aduh, saya risihnya di situ. Pas malam saya ngalami kejadian, saat itu juga malam itu juga ngalami kejadian aneh. Jadi sekitar tengah malam itu kan gak ngapa-ngapain. Dia susah tidur ya waktu itu ya? Susah tidur karena siangnya tidur. Udah tiduran. Siangnya tidur. Jadi galet saya tidur sama Nyi Suti, tapi saya deket tembok. Berarti tembok itu sebelahnya udah etalase warung lah di situ yang buat makan orang. Nah sekitar mungkin jam 12-an tepat lah. Kalau suara bising di luar kendaraan saya dengar dan itu cukup mengganggu. Tapi yang namanya di sini mungkin begitu, enggak apa-apa. Tapi saya persis banget dengar di kuping saya itu ada orang ngobrol di tempat orang makan di situ di dalam. Warung kan udah tutup ya? Tutup itu jam 11 kayak gitu lebih. Tapi malam itu pas saya datang tutupnya sore, kajinya mau ke sini gitu. Jadi tutupnya maghrib ya gitulah. Jadi dari sore udah tutup. Mana mungkin ada orang yang ngobrol siapa? Sementara Julid itu pulang ke kontrakan, nggak tidur di situ, dikontrakin gitu ya. Siapa ya? Saya ngangen-ngangen, apa saya salah dengar? Apa di luar? Tapi tembok sebelah sini tembok, cuman ini yang triplek. Saya dengerin sekupingnya saya tempelin. Iya orang ngobrol, tapi ngomongnya apa saya nggak jelas Mas. Nah itu ketika saya berapa kali mau nempelin begini, diludik sama Nyi Suti. Turu katanya begitu, suruhnya tidur. Nyi,
tidur. Tapi saya yakin walaupun itu disuruh tidur, Nyisuti tahu apa yang ada di luar, yang ngobrol itu siapa atau apa gitu. Tapi seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Jangan ikut campur kayak gitu, Bi. Saya disuruh tidur, lu tak paksa-paksa tidur, lama-lama ya ngantuk juga tidur. Paginya saya itu diajak belanja. Ternyata Junid biasanya kan yang belanja masalah warung apa ya, pagi itu laki-laki biasanya kalau warteg. Kalau itu yang belanja Nyisuti. Jadi si Junid datangnya agak siangan. Kita itu ke pasar, dan pasarnya nggak terlalu jauh dari situ, kita jalan kaki. Kalau lagi berangkatnya Nyisuti banyak diem. Orangnya itu kayak aneh lah, kurus begitu Mas, tapi kayak menyimpan sedih apa lah kayak gitu. Terus pas pulang diceritain, ini kamu hati-hati ya di sini, Nduk. Ngomongnya Nduk gitu ya, Nduk, di sini hati-hati. Nok gitu. Di sini hati-hati, Nok. Soalnya bukan gimana, saya kasihan katanya begitu. Loh, kasihan gimana? Saya ponakannya Paman Haji. Iya, ora ponakan ora siapa. Apa maning ponakan? Jangan nggak ponakan nggak siapa, apalagi ponakan. Maksudnya apa Nyisuti? Untuk mulai dek, tapi nggak curiga apa-apa. Jadi wingi kae kemarin udah mau 2 minggu, ya sebenarnya udah 2 bulan lah. Ada bocah seusia kamu kerja di sini. Ya orang gunung, orang mana lah kayak gitu. Saya nggak paham kerja. Tapi bocahnya rewel, nggak kayak kamu. Pencilatan, rambutnya beda, abang-abang, rambutnya dimerah-merahin. Saya kasih tahu. Nah itu kayak kamu malam-malam dengar suara orang ngobrol kan di dalam, di tempat etalase. Iya, sampean berarti ngerti lah, wedi lah, katanya takut kayak gini mah. Iya, dia pertama datang dengar suara ngobrol. Terus saya sering ngomong sama anak itu, kamu jangan pencilatan, banyak berdoa, jangan ikut-ikutan kayak anak lain. Nggak direwes, nggak digubris. Nah itu selama 2 bulan kerja di situ, tahu-tahu sakit begitu aja, bibrek kayak gitu loh. Sakit, nggak bisa ngapain-ngapain, nggak bantuin dagang, nggak bantuin jualan, iris-iris atau apa, cuman belelengan gitu. Akhirnya dibawa pulang kampung. Nah ini 2 minggu yang lalu meninggal. Aduh, saya udah pikirannya kemana-mana, kemana-mana, kata si Mbak Ana. Aku kayak gitu emang Pak Haji, jangan-jangan jalurnya nggak beres. Walaupun masih muda kan, tapi dengar-dengar namanya warung, kadang-kadang ya orang juga ada yang nggak melakukan hal-hal seperti itulah. Dia mulai ketakutan, tapi Bapak butuh uang pengobatan. Adik-adik saya tetap harus saya dapat kiriman. Saya baru di sini. Masa sih sama ponakan berani seperti itu? Saya kerja di situ. Alhamdulillah Mas, nggak ada apa-apa. Dan itu cuman saya ngalamin orang tadi yang gemrengseng ngobrol di luar cuman 2 kali. Hari pertama sama 3 bulan berikutnya. Kesananya sampai setahun. Mau setahun saya aman. Malah saya udah pinter masak, pinter apa. Cuman ya warung keprimen ya katanya. Maksudnya gimana sih Mbak? Warung tuh aneh. Yang beli paling pagi ya Bi. Katanya 10 orang. Kalau enggak 15 lah. Nanti siang itu paling 2 orang, 3 orang. Terus maghrib, itu habis maghrib kan biasanya orang pengen makan gitu rame. Paling berapa orang. Tapi kalau saya buka loker, duitnya banyak katanya. Duitnya dibuka itu jejel-jejelan gitu. Enggak rapi sih Bi, enggak rapi tapi banyak. Nanti yang hitung Bisuti, awas kon semingkir kayak gitu. Kamu semingkir yang hitung Bisuti. Jangan sampai inilah kamu ikut-ikutan masalah ini kayak gitu. Kayak dia tuh tahu semua tapi nggak mau cerita. Akhirnya pas menjelang mau 1 tahun, saya itu ngimpi ngalamin yang kayak kejadian yang pertama. Jadi ada suara orang berisik-berisik lagi. Saya tiduran sama sampingnya Bisuti, tapi saat itu saya yang bangunin Bisuti. Bi, itu ada orang ngobrol lagi di luar. Kalau ada kayak gitu nggak usah digubris katanya. Tapi aku penasaran. Dilalai Bisuti itu nggak bangun Bi, emang kelelahan tidur. Akhirnya kan saya ngelosot, langkah itu susah saya lah, karena kan kalau di tumpel-tumpelan ya ada lemari nempel segala macam, susah. Saya nunduk berhasil keluar. Saya itu kalau misalnya dari pintu palingnya ada kecil gitu ya, sempit, ruangan sempit, baru nanti keluar yang luas itu ada etalase segala macam. Kalau ada orang ngobrol
dari etalase saja kelihatan. Saya itu jalan pelan-pelan banget. Jamnya berapa Mbak? Jam sekitar 12 juga Mas malam. Saya intipin begitu, ada wayangannya, itu ada bayangannya, tapi bukan satu orang, mungkin banyak di situ, kayak orang makan lagi bejubel gitu. Saya liatin bayangannya ada. Aduh, siapa ya? Saya udah mulai merinding, deg-deg, warung udah tutup, kenapa ada orang? Itu ya lagi-lagi tutupnya agak sore, nilai jam 8 katanya bisa tinggal enak badan gitu. Kalau Junet mah gak enak badan terus, malah dia kayak gue pepek-pepek tak lebih di situ. Akhirnya saya ngelongok begitu, kok gak ada orang sama sekali. Bayangannya tadi ada. Akhirnya saya, siapa sih sing di situ? Ning kono siapa? Bahasa Tegal pakainya. Di situ siapa sih? Saya udah berapa kali loh kalian ngobrol-ngobrol, tapi ngomongin apa? Bahasa apa? Langsung dicangking sama Bisuti. Taunya dia bangun. Tuh jadi dielingi orang buku, mancing katanya, suruh masuk. Akhirnya diomelin lah, diomelin sama Bisuti, kamu jangan ikut campur, ini setahun, ini hampir setahun apa nggak ngerti setahun apa. Pas saya tak pikir-pikir sembari tiduran, udah habis diomelin, oh jangan-jangan setahun habis meninggalnya membantu yang itu. Nah saya aduh, jangan-jangan Junet ya mau diambil, jangan-jangan Junet bukan dia. Junet wis meriang gitu kan. Junet kan udah ekrek-ekrek lah, apa jangan-jangan Bisuti. Apa doyan ya udah tua begitu. Saya udah curiga Paman Haji itu nggak beres. Dan katanya dengar-dengar dari obrolannya Bisuti sama Junet, warung yang lain juga kayak gitu, nggak rame, tapi duitnya banyak. Akhirnya pas malam berikutnya itu hampir mau setahun lah, saya itu bukan ngimpi, bukan lagi tidur. Jadi mungkin jam 10:30 malam, hampir mau tutup. Lagi-lagi ya warung gak rame. Tapi saya ngelihat ada mobil apik Mas, mobil gede-gede kayak sekarang mungkin Fortuner, Pajero kayak gitu ya, yang hitam-hitam, tapi itu parkir di depan warung. Ada orang mau beli kayak pejabat apa siapa, artis namanya Jakarta gitu ya. Pas itu berhenti di depan warung, bunyi biasa ceklek kayak gitu kan, kayak mobil persis, sedang tweet kayak gitu segala macam kayak punya situ, kayak gitu kan. Turun orangnya pakai jas semua, maksudnya jas hujan Mbak. Kalau ceritanya kemarin kan lagi hujan, bukan jas yang kayak menteri-menteri itu ya, pakaian parlente gitu, pakai jas semua. Orangnya laki-laki semua Mas, ganteng-ganteng, bersih-bersih semua. Masa orang kayak gitu mau beli di tempat kami di warteg kayak gini? Ya emang lamu masih banyak. Aku jadi ngeliat ini apa, nasi masih ada apa enggak, pede banget ini mau beli kan Bi. Terus masih panas apa enggak, sayur apa dipanasin. Saya ngomong, Bisuti ini ada orang. Tahu Bisuti udah tidur Bi. Junet juga udah pulang. Saya nggak ngerti Junet pulangnya kapan. Biasanya dia yang nutup. Jadi loring doornya ditutup sama Junet. Aduh, kok sepi, nggak ada semuanya. Bisuti juga di dalam. Lah orang itu masuk rombong-rombong. Tapi yang lain berarti ada berapa mobil yang masuk, cuman yang mobil yang paling depan itu ada 4 orang. Itu langsung masuk duduk di depan etalase kayak orang mau makan beneran. Nah, tapi mereka nggak ngomong mau makan apa enggak, cuman duduk nyet kayak gitu kan. Saya jadi kikuk, mereka ngeliatin saya, ganteng-gantengnya saya, pemudi ya, orang ganteng-ganteng banget, bersih-bersih, pakaiannya parlente, kok ngeliatin saya kayak gini, apa saya cakep atau apa, sempat kayak gitu Mas. Tapi kok tatapannya aneh. Apa Mas, mau makan? Jenengan mau makan? Makan ya, saya tawarin kayak gitu. Mereka diem, cuman senyum. Oh akhirnya berarti ini mau makan mungkin. Ambil piring, dilap-lap begitu kan, nyedokin, nasinya penuh ya Mas. Senyum lagi, semua mirip senyum. Muka-mukanya juga beda-beda tapi orangnya bersih semua. Nah di lalanya saya lagi ngelap-ngelapin piring untuk yang keberapa kalinya. Ini si yang buat lap itu jatuh ke bawah lantai. Nah saya kan akhirnya nunduk ngambil begitu. Mas, kalau etalase tempat saya biasanya kan di depan itu ada tutupnya gitu ya. Ini enggak. Jadi kalau misalnya saya nunduk ke sana itu kelihatan, ke arah mereka itu kakinya kelihatan. Saya nunduk kaget luar biasa pas saya ngelihat, nggak sengaja ngelihat ke arah mereka. Kalau atasnya hanya ganteng berarti bawahnya sepatunya mewah-mewah, pas ininya apa celananya juga bagus.
saya nggak bisa dapat kakinya mereka sama sekali, Mas. Padahal mereka duduknya itu bener-bener duduk biasa, nggak nengkreng, nggak apa kayak gitu kan. Saya teleng-teleng lihat begitu, nggak ada kakinya sama sekali. Yang orang 4 itu masa nggak ada kakinya? Iya, tapi yang sampean kalau percaya apa enggak, saya nggak nemuin kaki, tapi saya nemuinnya buntut, katanya. Buntut cecek apa buntut ular, katanya. Buntut ular itu hitam keling-keling banget dan kayak buntutnya cecek gimana sih, kelingker kayak mainan kayak gitu, lebih di bawah klosak tapi nggak ada bunyinya bebas. Padahal di ubin kadang di palangan kaki meja itu loh kayak gitu kelingker 4 memang buntutnya. Saya nggak berani bangun lagi ke atas, bener-bener dedek, lemes semuanya nih, lemes. Ini siapa, tamu itu siapa? Saya kalau bangun takutnya di atas kelihatannya bukan orang lagi. Pas saya naik ke atas, orang lagi, Mas. Mereka sama yang kayak tadi. Mbak, makan mbak, ngomong kayak gitu. Aku duduk ngelayanin lauk, duduk bener-bener sengaja lagi lihat ke bawah. Kaki, katanya. Itu saya tadi ngelindur apa ngimpi atau gimana. Ketika udah saya siapin makanan, gak dimakan tahu-taunya. Mereka cuma naruh duit itu mungkin satu orang naruh 1 lembar, 100-an kayak gitu. Terus naruhnya nggak dikasihin ke atas begini, tapi ditaruh di dekat piring nggak dimakan. Ini apa laukannya, makannya nggak dimakan. Makasih ya mbak, keluar. Nah pas saya kan beresin piring, padahal bingung ya, padahal Peter sama mereka itu siapa, kok saya bisa melihat seperti tadi, nggak terlalu merhatikan. Pas lagi jalan itu ternyata bukan mobil, jadi mata saya itu nggak tahu kenapa hari itu yang saya lihat itu mereka ada rombongan orang banyak. Saya bilang bukan orang, makhluk yang serem-serem banget lah. Yang jelas banyakan yang bangsa kayak gini, kepalanya teman, badannya kayak orang, kesininya ular lagi gitu kan. Cuman mereka kayak bawa tandu, ada tempat duduknya. Ada orangnya apa enggak ada, satu doang. Saya ceritain kan, saya takut langsung gobrok-gobrok Bisuti supaya bangun. Ini tutup warungnya, tutup. Kamu kenapa digituin sama Bisuti. Aku tadi ngeliat begini, diceritain semuanya. Aduh, lubar katanya lubar itu bubar. Kalau udah diceritain kayak gitu, udah ngeliat kayak gitu, berarti mau ada yang berikutnya. Akhirnya Bisuti setelah tutup, kamu barangnya beresi, kayak gitu ya, barangnya beresi. Itu kemarin kan ada yang orang kita dekatnya pasar nginep di sana, malam ini cepatan nginep di sana. Jadi nanti kenapa emang nanti giliran kamu mungkin yang lihat kamu, soalnya dia langsung ke tempat tadi dekatnya pasar. Kalau pasar sana kan bisa malam tetap rame ya, ngetok-ngetok pintu di sana, di kontrakannya nginep di sana. Cuman di sana juga saya itu malam itu ya nggak bisa tidur sama yang punya kontrakan itu kan, mbak ada suaminya juga, cuman udah tua semua. Itu didatengin banyak sosok ular di kamar itu. Tapi ya digebuk, diapain, diusir bisa, inilah keluar. Paginya saya pulang kampung kan, itu diantarin ke terminal sama mereka. Paginya pulang kampung, dapetin bapak ternyata lebih parah dari yang kemarin gitu ya. Pas saya telepon, ibu kan akhirnya kan punya telepon juga, saya telepon, katanya baik-baik saja, ternyata lebih parah. Pas saya pulang, bapak kan masih bisa ngomong. Kamu kenapa nggak ngomong sama saya, tapi terpatah-patah ngomongnya gitu loh. Iya pak, ngapunten, saya kan bingung mau usaha apa gitu. Sebentar. Oh iya, udah ini ya. Gimana? Bapak meskipun sakit, cuman bisa ngelonjor, tapi dia ngomong, masih bisa ngomong walaupun terpatah-patah lah. Seharusnya kamu ngomong sama aku, kamu kerja mau kemana aja terserah. Bapak minta maaf, bapak sakit, tapi bapak itu kegigit ular. Itu lantaran apa? Duit yang kamu terima katanya gitu. Ada yang dipakai sama kamu kan? Itu yang 100.000 dulu yang gak dipulangin ke masjid, gak dikasih ke masjid. Nah itu, kenapa kamu malah ke sana? Saya mau cerita itu saudara saya sendiri. Aku gak mau cerita itu. Yang penting kalian jangan bersinggungan sama mereka. Malah kamu kerja di sana. Terus gimana pak itu? Terus gimana? Ya wis, kamu udah sampai rumah sini. Moga-moga ada yang nulungin kayak gitu. Bapak udah langsung ngomong kayak gitu, langsung kayak orang kolab, kayak sakit langsung mau ini sakaratul maut modelnya kayak gitulah. Tapi
Ya masih sore sekitar jam 4-an, pas setengah 5-nya saya ada tamu dan itu ada tetangga-tetangga saya juga yang orang biasa ya, bukan orang kaya. Itu kan banyak kan rumah samping gede-gede sih, yang orang-orang melaratnya kayak kami lah, kuli-kuli pada ngumpul jengukin bapak. Tahu ada tamu dan semua lihat mukanya itu persis banget sama bapak saya. Bedanya dia rambutnya putih, bapak saya enggak. Terus dia langsung datang ke bapak saya, namanya Pardi. Pardi ini pun di teng kamar itu dia antar sama saya juga nganter ibu saya, tapi sambil ngeliatin kok kayak suaminya kayak gitu loh, bisa persis banget dedeknya, model-model ininya tubuhnya juga mirip. Itu langsung dia ngomong di kayak aku, suaranya tua ternyata, bisa kakek-kakek banget. Terus diusap, terutama yang bekas kegigit itu ya, diusap dibikinin, itu bapak langsung melek lagi. Insya Allah engkau mari, katanya nanti bentar lagi sembuh. Loh saya itu dikasih kayak semacam tulisan, ini nanti dibaca, padahal tadi saya lihat tangannya juga kosong begitu. Ini dibaca kayak bacaan sholawat atau apa kayak gitu ya Bi ya. Ini kamu mandi sana, mandi wajib, terus ini dibaca ya, diwiridin setelah sholat 7 kali paling kayak gitu tapi nanti supaya pengaruh yang tadi mau ngambil jadi nggak jadi kayak gitu, yang mau ngambil kamu nggak jadi. Bapaknya langsung ngerti dan aku sendiri sebenarnya paham Mas kalau aku sebenarnya gilirannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah bapak juga bangun baikan gitu ya, saya juga pernah mimpi di budak-budak sosok kayak gitulah, sosok ular, tapi itu cuma berapa hari, seminggunya udah nggak pernah lagi ada gangguan. Tapi ternyata Pak Haji meninggal kayak gitu. Ya menghindarinya begitu aja gitu, nggak sakit yang gimana. Itu berarti kayak semacam pesugihan gitu. Ya semacam warung mungkin, gitu ya. Iya cuman nggak dijelasin ini ya, semacam kayak gitu mungkin. Ya berhati-hatilah di luar sana banyak yang seperti itu tapi nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau kita bantuannya mereka atau pakai sesuatu jasa mereka bisa termasuk kecatat kayak gitu loh. Biasanya seperti itu. Oke. Udah kelar Bro Ayung. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Mbak Turinah tadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah mau nonton, mau dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.